Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu untuk hadir pada pertemuan yang direncanakan hari ini, yaitu dalam rangka diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Di sini perlu yang sampaikan terlebih dahulu bahwa kegiatan yang kita laksanakan hari ini merupakan salah satu agenda aksi nyata saya dalam pendidikan guru penggerak di Angkatan 9 Kabupaten Karangasem di modul keempat di modul 1, yaitu modul 1.4 di budaya positif. Nah, tuntutan ataupun tugas dari aksi nyata budaya positif ini adalah menyebarkan pemahaman yang sudah saya dapatkan selama proses pelatihan tersebut, disebarkan di lingkungan terkecil mulai dari lingkungan sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Tiang langsung saja, ada beberapa materi yang akan Tiang sampaikan pada kesempatan kali ini. Sejauh ini di pendidikan guru penggerak, pendidikan ataupun modul 1.4 ini merupakan modul yang paling lumayan padat materinya, sehingga saya akan ulas satu persatu. Yang pertama dari perubahan paradigma dulu Bapak Ibu. Seperti kita ketahui bersama bahwa ada beberapa miskonsepsi dari paradigma kita yang berkembang saat ini. Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, di sini paradigma yang kita hadapi di pendidikan saat ini yaitu bahwa seolah-olah kita memegang kontrol penuh terhadap murid Bapak Ibu. Jadi murid akan mengikuti semua kehendak kita. Dalam sebuah ilustrasi di LMS disediakan sebuah narasi cerita, kita disuruh berhadapan-hadapan dengan dua orang, kemudian lawan bicara kita ataupun kita memegang sesuatu atau tuliskan dalam kertas sesuatu hal yang paling berharga dalam hidup kita. Kemudian dimintakan lawan bicara untuk memanipulasi kita dalam untuk bisa mengizinkan mereka untuk mengatakan apapun boleh, memaki, pokoknya apapun boleh dilakukan agar kita mau membuka tangan ini dan menyerahkan apa yang kita anggap berharga ini kepada mereka. Nah, dalam percobaan tersebut kebanyakan responnya adalah mereka tidak mau membuka tangannya ini, walaupun hal-hal terjelek pun sudah dikatakan oleh orang lain. Nah, dari sana para ahli menyimpulkan bahwa kita tidak memiliki kontrol apa-apa terhadap orang lain sebelum mereka mengizinkannya untuk kita mengontrolnya. Nah, seperti itu paradigma perubahan paradigma yang harus kita awali lah untuk membuka pemikiran kita terhadap budaya baru yang harus kita adaptasi. Karena selama ini kita memiliki pemikiran bahwa murid akan bergerak ketika kita menggerakkannya, gitu. Tapi tidak murid terlihat mau tunduk terhadap kita itu karena beberapa faktor yang nanti akan Tiang jelaskan. Namun sejatinya mereka lah yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, gitu. Kalau misalnya kalau misalnya kita yang bersangkutan tidak mengizinkan untuk dirinya terkontrol, misalnya Nata, kasus kita di sini, ya memang kita akan susah untuk mengontrolnya karena dari dalam dirinya memang tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Seperti itu Bapak Ibu. Yang lanjutkan. Nah, niki miskonsepsi tentang kontrol. Ya, terjadi beberapa penyimpangan pemahaman atau miskonsepsi. Dari pertama, bahwa ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Ini semuanya ilusi Bapak Ibu, seperti yang sudah Tiang sampaikan tadi.
kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol siswa kecuali mereka menumbuhkan rasa-rasa keyakinan positif yang bisa ditunjukkan seperti itu. Kemudian miskonsepsi yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak semua Bapak Ibu bahwa penguatan positif yang kita berikan kepada murid efektif dan bermanfaat. Mungkin iya dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjangnya semua kembali lagi kepada individu tersebut. Jika tidak bisa terbangun dari dalam dirinya, semuanya akan hilang dalam jangka pendek. Begitu pula tentang ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini kayaknya lumayan sering terjadi di lingkungan kita. Beberapa kali kita memberikan pernyataan sehingga murid merasa bersalah dan kita anggap itu akan dapat membentuk karakter mereka. Bahkan panggil merasa pelih, nyatanya kan bisa berkembang sesuai dengan harapan kita. Ternyata itu adalah suatu miskonsepsi yang harus kita ketahui bersama. Kemudian miskonsepsi yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksakan karakter. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk membentuk disiplin kita harus keras dan lain sebagainya. Ternyata itu hanya sebuah ilusi jika tidak ada kesadaran dari yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya yang lanjutkan Niki termasuk perubahan atau mengubah paradigma ya Bapak Ibu dari stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon itu seperti yang saya sampaikan tadi, murid akan bergerak jika kita gerakkan, itu stimulus respon. Yang dimana perbedaan dari keduanya ini, teori kontrol tentang dunia ataupun stimulus respon tentang dunia, tertuang di tabelnya Nike, bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Namun setiap orang ternyata dalam teori kontrol itu memiliki perbedaan kebutuhan. Tidak semua kita tidak bisa menggunakan sudut pandang kita terhadap sudut pandang orang lain, belum tentu bisa memiliki pandangan yang sama. Dan kemungkinan juga ketika kita benar belum tentu orang lain salah. Nah, seperti itu. Misalnya ada angka 9 seperti yang tersebar di media sosial, ada angka 9, kita berdiri di sini, kita dengan argumen kita yang kuat mengatakan angka ini adalah angka 9. Namun dari sisi yang lainnya mereka juga berargumen dengan kuat bahwa mengatakan angka itu adalah angka 6. Seperti itu. Bukan berarti ketika kita benar orang lain salah. Kemungkinan ada juga jika kita benar, kemungkinan ada orang lain yang benar juga. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Nanti saya menjelaskan tadi. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, Niki juga hampir sama ya. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, namun dalam teori kontrol ini ditinjau dari semua perilaku memiliki tujuan. Nah, beberapa penyimpangan ataupun kesalahan-kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh murid kita mungkin mulai bisa kita tinjau lagi. Bukan kita lihat dari suatu kesalahan yang dilakukannya saja, namun kita rasanya sudah mulai harus bisa menggali kenapa anak itu melakukan kesalahan tersebut. Kebutuhan apa yang kira-kira ingin mereka penuhi dengan melakukan kesalahan tersebut. Nah, itu perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di stimulus respon. Kemudian di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti itu Bapak Ibu. Bahkan ada filsuf kuno dari Socrates mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti saya kecuali saya mengizinkannya. Seperti itu Bapak Ibu, bahwa walaupun orang berkata sekasar-kasarnya kepada kita, ketika kita tidak mengambil hati, ketika tidak mempermasalahkannya, kita tidak akan merasa sakit seperti itu. Jika bahasa sederhananya tidak
semua masalah tidak akan terjadi kalau kita tidak mempermasalahkannya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya saya bisa yang di bawah ya. Pemaksaan ada pada saat bujukannya gagal. Nah, seperti biasa terjadi kalau kita sudah membujuk siswa dan akhirnya gagal, ya harus kita memaksa. Nah, namun semua itu kita mulai bergeser ke kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ketika sudah kita berkolaborasi, berbincang-bincang dengan murid, kemudian ada hal-hal yang tidak bisa mereka penuhi, mungkin ada saatnya kita untuk menawarkan pilihan-pilihan kepada mereka. Hal apa yang mungkin bisa mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya mereka. Kemudian selanjutnya makna kata disiplin. Nah, di sini sebelumnya Cang ingin bertanya terlebih dahulu, jika kita mendengar kata disiplin, hal apa yang pertama-tama terbesit dalam benak Bapak Ibu gitu. Nah, sebelum lanjut ke pengertiannya lah terlebih dahulu. Kalau mendengar kata disiplin gitu, sesuai dengan aturan yang ada. Ya, mengikuti aturan. Nah, mungkin ada yang lain. Rasanya sama sih ya, kita memiliki persepsi ya tata tertib, mengikuti aturan, tata tertib. Niki juga dikatakan sebagai sebuah pergeseran makna Bapak Ibu. Yang sejatinya disiplin ini memiliki arti yang sangat mulia sebenarnya. Bukan sesuatu yang kejam lah kita anggap disiplin itu. Kalau sudah mendengar kata disiplin sudah pasti hukuman dan lain sebagainya yang kita dengar. Namun sejatinya Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utama yang harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Ya, disiplin yang dimaksud bukan karena keterikatan akan aturan, namun nilai-nilai positif yang ada dalam dirinya. Nah, jika tidak memiliki motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, ketika hal itu tidak muncul dari dalam diri, baru untuk memunculkan dari dalam diri diperlukanlah seperti tadi aturan, tata tertib untuk perlahan bisa membangkitkan motivasi internal dalam diri peserta didik. Dan ahli Diana Gosen pun menyatakan bahwa kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin ya, yaitu disiplina yang berarti belajar. Ini artinya disiplin. Jauh sekali ya dari hukuman ke belajar nih. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin atau murid dan pengikut. Bahkan Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan atau sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, dari pengertian ini sebenarnya bahwa disiplin itu adalah usaha seseorang untuk menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan ataupun hal yang mereka yakini. Seperti itu sebenarnya arti makna kata disiplin. Nah, seperti yang untuk menjelaskan disiplin tersebut, orang akan mau mengikuti aturan, orang akan mau kita kontrol, orang akan mau bergerak sesuai dengan perkataan kita. Ternyata secara keseluruhan ini memiliki motivasi berbeda, memiliki motivasi yang menurut Diana Gosen ini adalah motivasi perilaku manusia secara keseluruhan. Ketika kita bertindak pasti didasarkan atas 3 hal ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang pertama ini masih dalam konteks motivasi eksternal ini, karena terkait dengan hukuman dan aturan. Jadi, pangsi hukum biar tidak dihukum kita lakukan apa yang disuruh. Kita ikuti apa yang menjadi peraturannya. Nah, itu yang pertama dari faktor eksternal. Jadi kita akan menghindari ketidaknyamanan yang terjadi atau menghindari agar tidak dihukum. Itu salah satu motivasi perilaku seseorang melakukan tindakan.
Untuk yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga masih konotasinya adalah eksternal. Siswa akan seperti caper gitulah, mencari-cari perhatian, kemudian mau bergerak jika di iming-imingi imbalan, diiming-imingi nilai yang bagus, siswa baru bergerak. Nah, ini menjadi salah satu motivasi perilaku mereka, namun masih terkategori motivasi eksternal seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini baru motivasi intrinsik ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika siswa bisa menumbuhkan kesadarannya sendiri, misalnya dari niatnya pagi-pagi datang sudah mau bersih, dia itu memang dalam niat, dalam hati mereka yang tulus, bukan karena ingin nanti dimarahi saya tidak menyapu di sini gitu. Tapi ketika itu sudah tumbuh dari dalam dirinya untuk sadar dalam menjaga kebersihan, sadar dalam menjaga lingkungan, menghargai diri sendiri dan orang lain, itu sudah masuk kepada motivasi intrinsiknya. Yang lanjutkan. Nah, dari keseluruhan itu, muara yang ingin kita ciptakan di sekolah adalah mulai menerapkan disiplin positif Niki. Nah, tujuan dari disiplin positif tersebut adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua murid kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman ataupun hadiah. Nah, di sini kita dituntut untuk berusaha menerapkan disiplin positif ini di sekolah, mulai dari lingkungan terkecil lah. Jika belum bisa mengimbas kepada orang lain, mulailah dari diri sendiri. Seperti itu rujukannya, bahwa kita harus mulai sadar akan motivasi ini, kita mulai dari dalam. Nah, sehingga tidak hanya semata-mata ingin diberikan penghargaan, kemudian takut akan hukuman seperti itu, agar bisa timbul mulai dari diri sendiri. Kemudian jika kita sudah bisa menginternalisasi nilai-nilai ini, mulailah kita menggerakkan lingkungan. Nah, dari lingkungan terkecil kita di sekolah ini misalnya, mari bersama-sama perlahan-lahan untuk mengembangkan ataupun menerapkan disiplin positif ini dari lingkungan kita di sini. Nah, kemudian salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif atau membudayakan disiplin positif di sekolah ini adalah, yang bisa dilakukan adalah menyusun keyakinan kelas di sini Bapak Ibu. Menyusun keyakinan kelas di masing-masing kelas, dan bisa juga disusun di keyakinan secara keseluruhan di sekolah bisa. Nah, keyakinan kelas ini mungkin hal yang baru Bapak Ibu dengar sekarang, yang mungkin lebih familiar di kurikulum Merdeka, kesepakatan kelas ya. Kalau keyakinan kelas ini yang menjadi sebuah pembeda adalah adanya nilai-nilai yang harus diyakini bersama. Jika seseorang sudah meyakini nilai itu, berarti mereka akan berusaha untuk bertindak sesuai dengan nilai yang diyakini. Kalau mereka misalnya meyakini nilai menghargai orang lain, setidaknya mereka akan berusaha untuk tidak menyakiti orang lain dan menghargai orang lain. Nah, keyakinan ini merupakan nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Dibandingkan hanya dituliskan aturan, diminta untuk mengikuti aturannya itu, menurut penelitian, ketika ada nilai-nilai yang diyakini di sana, mereka akan lebih mau untuk tergerak dan bergerak di sana. Di sini yang tuliskan beberapa nilai yang menjadi rujukan untuk nilai-nilai universal, kebajikan universal ya. Yaitu yang pertama dari
IBO primary di sini, bahwa ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai ini bisa Bapak Ibu tuangkan kepada keyakinan kelas yang disusun. Nah, mungkin untuk tahapan keyakinan kelasnya bisa kita bahas bersama nanti. Kemudian yang kedua ada keterampilan hidup. Nilai keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, untuk misalnya ya, sebagai percontohan keyakinan kelas yang disusun di kelas, misalnya bisa dimintakan pendapat dulu dari anak-anaknya. Kita berdiskusi, dimintakan pendapat, kira-kira keyakinan apa yang harus kita susun di kelas. Kemudian jika sudah tersusun, ada misalnya dari siswa mengatakan tidak boleh langsung keluar tanpa permisi Bu, misalnya seperti itu siswa. Kemudian nanti dirangkum dulu beberapa pendapat dari siswa itu dirangkum, kemudian kita sebagai guru berusaha untuk mengubah narasinya. Kan yang sebelumnya tadi tidak boleh keluar tanpa permisi Bu. Nah, ini konotasi katanya itu masih negatif. Nah, ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa sugesti terhadap alam bawah sadar tidak akan masuk ketika katanya negatif. Misalnya bisa Bapak Ibu terapkan, tapi saya masih begini juga sangat dangkal sekali pengetahuan dengan alam bawah sadarnya, bahwa ketika kita mengsugesti diri tidak boleh menyertakan kata negatif. Misalnya saya tidak sakit, seperti itu. Itu ditolak oleh alam bawah sadar kita, tidak masuk itu, karena alam bawah sadar tidak mengenal itu. Lebih baik diucapkanlah saya sehat. Nah, seperti itu akan bisa masuk ke alam bawah sadar. Begitu pula kepada anak-anak, kita disarankan untuk tidak menyertakan kata-kata negatif dalam keyakinan kelas tersebut. Seperti tadi, tidak boleh keluar kelas jika tidak diizinkan atau tidak permisi. Bisa kita ubah menjadi meminta izin sebelum keluar kelas. Nah, seperti itu kita rangkum dulu pendapat-pendapat murid, baru kita buatkan list yang mana yang disepakati oleh murid. Nah, ketika sudah disepakati, sekarang kita petakan nilai-nilainya. Nah, cari nilai-nilainya, misalnya seperti tadi tidak meminta izin ketika akan keluar kelas. Nilai apa yang terkandung di sana? Kita cari nilainya, nilai apa yang terkandung di sana. Misalnya rasa hormat. Nah, menghormati orang lain, itu kan salah satu dari menghormati orang lain. Nah, itu jadikanlah nilai itu sebagai pedoman. Jadi kita harus saling menghormati orang lain. Tidak hanya baku pada satu nilai, bisa saja ada beberapa nilai dalam satu keyakinan. Ya, yang paling menjadi rujukan dari keyakinan kelas yang dibuat itu adalah profil pelajar Pancasila yang menjadi nilai-nilai universal kebajikan yang diusung dalam kurikulum Merdeka ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, terdapat 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang lanjutkan Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, dalam keyakinan kelas ini merujuk kepada poin 2 dan 3, konsekuensi dan restitusi. Sudah mulai ditinggalkan hukumannya, seperti itu. Dari ketiga pembeda perlakuannya di sini, dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran tertentu akan ada sanksi atau hukuman atau restitusi. Nah, di sini restitusilah yang dikedepankan. Nah, hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Nah, di sini Bapak Ibu, hukuman tersebut konotasinya adalah gagal, kemudian disiplin yang terdiri dari konsekuensi dan
restitusi itu adalah konotasinya sukses. Oke. Nah, di sini untuk hukuman, sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Nah, ketika kita memberikan hukuman, pasti akan terjadi pergolakan dalam diri siswa. Ada rasa tidak terima, ada rasa dendam dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut mulai sedikit kita geser menjadi konsekuensi, yaitu sesuatu harus terjadi. Bukan berarti harus tersakiti, namun sesuatu harus terjadi, entah itu dia menembusnya dengan cara yang lain, namun usahakan untuk tidak menyakitinya. Namun yang lebih menjadi rujukan lagi yaitu adalah restitusi. Nah, restitusi itu menyediakan pilihan ketika seseorang melakukan pelanggaran. Ketika melakukan restitusi, kita yang merestitusi diusahakan untuk menawarkan pilihan-pilihan kepada mereka untuk bisa menebus dari ataupun sebagai wujud restitusi dari kesalahan mereka. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid, ya seperti sama yang dijelaskan tadi ya. Kemudian yang paling poin di sini adalah hukuman itu biasanya terjadi satu arah, Bapak Ibu. Hanya kita yang memerintahkan murid untuk melakukan mengambil hukumannya. Tidak ada timbal balik dari murid yang mereka mau menyangkal ataupun mereka mau berargumen, mereka tidak diberikan kesempatan untuk itu. Namun di restitusi pasti diadakan dialog untuk mencari pilihan-pilihan yang mereka bisa ambil dalam rangka pelanggaran mereka tersebut. Nah, kemudian hukuman ini akan setidaknya membuat anak itu membenci peraturan. Ketika sudah ada aturan, mereka sudah skeptis langsung, ya, sudah langsung berpikir ini akan konotasinya negatif, seperti itu Bapak Ibu. Yang lanjutkan. Nah, ternyata siswa ataupun murid-murid kita, bahkan kita, melakukan sesuatu hal itu didasari adalah atas kebutuhan dasar manusia. Semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, menurut Dr. William Glasser dalam teori pilihannya terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yang dimana kebutuhan paling mendasarnya itu adalah bertahan hidup. Secara umum bahkan ini pun berlaku kepada kita. Kita pasti ketika berlaku ataupun melakukan suatu tindakan didasarkan adalah atas kebutuhan dasar ini. Yang paling mendasar yaitu bertahan hidup. Misalnya makan, pasti kita lakukan untuk bertahan hidup. Kemudian hal-hal lain kecil pun kita lakukan pasti didasarkan atas kebutuhan dasar manusia ini. Kemudian kebutuhan untuk dicintai dan rasa kasih sayang. Nah, kemudian ada kebutuhan untuk penguasaan. Kemudian kebutuhan akan kebebasan serta kebutuhan akan kesenangan. Nah, murid pun seperti itu Bapak Ibu. Jika mereka melakukan sesuatu hal, berarti ada kebutuhan dasar yang ingin mereka penuhi. Misalnya di sekolah sering berbuat sesuatu hal yang ingin mereka dilihat gitu, ingin menunjukkan dirinya itu eksis seperti itu. Berarti ada kebutuhan dari mereka yang ingin mereka penuhi yang mungkin masih kurang mereka dapatkan di sekolah maupun di rumah. Mereka akan terus berusaha melakukan tindakan-tindakan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya kebutuhan akan kebebasan, dikekang di rumahnya seperti itu. Kemudian di sekolah pasti nginanin lah, gitu bahasa Balinya lah. Pasti ketika mereka, karena kebutuhan itu tidak bisa mereka penuhi di rumah, mereka akan berusaha memenuhinya di sekolah. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang guru untuk
menganalisis dari tindakan yang dilakukan oleh siswa, kira-kira kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi. Kemudian ketika kita sudah tahu kebutuhan apa yang ingin mereka penuhi, setidaknya kita bisa mencarikan alternatif positif lain untuk memfasilitasi cara mereka memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, Tiang sajikan video posisi kontrol guru ya. Sebentar dulu. Silakan disimak Bapak Ibu nggih. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Sekarang akan disimulasikan bagaimana kita sebagai guru menerapkan posisi kontrol kita. 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi,
Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Itu video yang sudah kita simak bersama. Jadi terdapat 5 posisi kontrol seperti yang sudah tayang di video tadi. Nah, sekarang kita diminta untuk merefleksi diri. Kira-kira yang sudah kita terapkan posisi kontrol yang mana, seperti itu Bapak Ibu. Mulai merefleksi, kemudian dan mulai berbenah untuk menjadi ataupun menuju ke posisi kontrol yang terakhir, yaitu posisi kontrol manager. Selanjutnya, sekarang yang akan mintakan Bapak Ibu untuk menjawab dulu. Jika ada narasi dari gurunya seperti itu, masuk ke posisi kontrol yang mana? Kan ada 5 posisi kontrol itu. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video tadi, bahwa semua memiliki ciri khasnya gitu. Ada yang memposisikan diri sebagai teman dan lain sebagainya. Nah, kira-kira jam pembelajaran berikutnya akan kalau dimulai dalam 5 menit. ada Harap kata mempersiapkan seperti diri. itu,
The next Ayo, lesson will start in bantulah 5 minutes. demi Please ibu prepare ya. yourself. Kira-kira masuk ke posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Masih ragu-ragu. Pemantau atau teman ini? Teman ya. Teman, pemantau, Antara itu dapat teman dan pemantau. eh, ke teman ya Bapak Ibu ya. Teman. Karena di sini kan memposisikan dirinya, ayo bantulah demi ibu. Jadi apa namanya gurunya itu setidaknya memohonkanlah kepada muridnya, memohonkan kepada muridnya untuk dibantu demi ibunya misalnya, demi gurunya misalnya biar tidak dimarahi oleh kepala sekolah dan lain sebagainya, memposisikan diri seperti itu. Jadi di sini esensinya nanti muridnya tidak akan mau melakukan hal itu jika bukan gurunya itu, gitu jadinya. Belum menunjukkan. Selanjutnya, nah kalau kata-katanya Bapak sangat kecewa dengan kamu, kira-kira masuk ke posisi kontrol yang mana nih Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah yang baik. Ya, memang sedikit tricky. Kadang-kadang pun dalam satu kasus pun bisa mengambil posisi kontrol yang berbeda gitu. Jadi yang lebih merujuk kepada kalimat tersebut adalah membuat merasa bersalah. Jadi ketika siswa diberikan kata-kata tersebut, siswa akan berefleksi kepada dirinya, ternyata sebegini jeleknya saya sehingga membuat guru saya kecewa. Nah seperti itu. Jadinya kan siswa sangat merasa bersalah dan menyalahkan dirinya. Hal itu lumayan dihindari dalam posisi kontrol ini. Nah selanjutnya, peraturannya apa? Kamu harus lakukan konsekuensinya. Niki karena jelas nih. Pemantau. Pemantau niki saklek kalau bahasa Balinya ya. Kalau sudah aturannya seperti itu ya lakukan seperti itu. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada diskusi. Kalau sudah aturan berbasis data dan berbasis angka biasanya. Misalnya terlambat 20 menit ya memang harus melakukan konsekuensi. Terlambat 20 menit misalnya peraturannya harus tinggal di kelas saat jam istirahat 20 menit ya harus dilakukan tanpa memberikan pilihan apapun kepada murid. Nah yang terakhir ini manajer ya, sudah pertanyaannya sudah semakin halus ini. Apa yang kita yakini? Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Nah di sini dari ini sudah terjadi dialog ya antara murid dengan guru. Yang pertama menanyakan atas kesalahan tersebut kira-kira keyakinan apa yang perlu ditingkatkan. Kemudian rencana untuk memperbaikinya seperti apa. Kita di sini bisa menawarkan rencana jika misalnya karena kita di SD kan tentunya belum begitu seluas itu pemikiran murid untuk menangani ataupun mengatasi permasalahan yang ia temui. Nah di sana kita sebagai guru bisa menyediakan pilihan-pilihan. Kira-kira kamu bisa melakukan ini untuk menembus kesalahanmu itu. Kamu bisa melakukan ini. Kita menawarkan pilihan-pilihan. Bisa menyediakan pilihan dalam posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah harapannya secara idealisme kita sebagai pendidik harus mulai bergerak menjadi posisi kontrol seorang manajer. Bapak Ibu. Lagi satu, patuhi aturan saya atau awas nanti. Nah, penghukum sering mungkin mendengar ini Bapak Ibu. Ada salah satu karakter dari kita sendiri gimana? Ya, jadi ini lebih saklek lagi dari pemantau ya. Ini tidak memberikan, bahkan kadang-kadang ini di luar dari peraturan yang ada, di luar dari tata tertib yang ada. Jadi kalau sudah siswa melakukan kesalahan, ya harus melakukan tindakan sesuai yang disuruh gurunya itu. Pokoknya harus lakukan ini gitu. Tanpa ada kesepakatan dari muridnya, tanpa ada
Saatnya jam ke-6 dimulai. pilihan apapun It's yang time for the diberikan. 6th Pokoknya hour to start. harus lari keliling lapangan, harus push up. Nah, itu misalnya. Ini dapat berupa fisik, dapat berupa verbal juga. Nah, untuk mencapai posisi control manager disediakan sebuah solusi, yaitu restitusi. Restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Seperti yang Tiang sampaikan tadi, bahwa kita berharap bahwa kesadaran disiplin positif ini timbul dari dalam diri murid, bukan atas paksaan ataupun harapan untuk diberikan penghargaan, Bapak Ibu. Menurut Diane Gossen, di sini restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membuat siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dari si pembuat salah, ya, atau win-win solution. Di sini tidak ada yang kalah seperti itu. Dibuat kondisinya sehingga bisa tidak ada yang tersakiti. Nah, ciri-ciri dari restitusi, yaitu restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jika siswa sudah bisa belajar dari kesalahan, perlahan-lahan akan timbul kesadaran dalam dirinya. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan, Bapak Ibu, tidak membuat gap antar siswa, misalnya ketika pernah berantem atau dan sebagainya, jadi hubungannya lah yang diperbaiki juga. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Nah, seperti di video tadi dan yang jelaskan tadi, bahwa ketika melakukan restitusi kita tidak memaksa siswa untuk melakukan hal tersebut, namun kita menyediakan pilihan-pilihan yang kita tawarkan seperti itu. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, secara nilai-nilai kebajikannya bisa dilihat dari dalam diri, seperti menanyakan keyakinan tadi. Nilai apa yang kita yakini, jadi siswa mulai berefleksi pada dirinya, oh saya meyakini nilai bahwa saya harus meyakini menghargai orang lain, sehingga bisa melihat ke dalam dirinya. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, seperti yang tadi, apa kira-kira kebutuhan yang belum terpenuhi oleh murid, kenapa bisa melanggar ini, gitu. Ataupun apa alasannya, seperti itu. Restitusi merujuk ke sana, Bapak Ibu. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, bukan hanya pilihan tindakan yang kita sediakan yang harus kita fokuskan, namun jika siswa mau mengambil ini, karakter apa yang terbangun. Nah, seperti itu yang harus lebih difokuskan. Restitusi menguatkan serta restitusi mengembalikan siswa yang bersalah pada kelompoknya. Nah, ketika misalnya siswa melakukan kesalahan, terkadang teman-temannya itu mengasingkan gitulah temannya itu. Nah, usaha restitusi ini adalah mengembalikan ke kelompoknya agar diterima dengan karakter yang lebih kuat. Nah, untuk penerapan restitusi di sini terdapat strategi, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini memiliki 3 sisi, ya, yaitu pertama sisi menstabilkan identitas, kemudian sisi validasi tindakan yang salah, dan sisi menanyakan keyakinan. Nah, dalam proses melakukan restitusi ataupun memposisikan diri sebagai manajer dalam menghadapi sebuah masalah, inilah tahapan yang bisa kita ambil. Yang pertama, sisi menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, di segitiganya itu di posisi bawah, ya, di posisi bawah menstabilkan identitas. Nah, di sini ketika siswa sedang misalnya habis berantem dengan temannya, kita kan memanggil mereka, kita tidak langsung menghakiminya. Perlahan-lahan kita menstabilkan identitasnya dulu, meredam dulu emosinya, perlahan dengan
pertanyaan dengan pernyataan, ya, misalnya Bapak paham gitu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, begitu juga kalau misalnya rasanya kita pernah melakukan hal tersebut juga, begitu juga Bapak dulu pernah melakukan hal ini gitu. Kemudian dan kamu pun bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini gitu. Setidaknya mempersiapkan mereka kalau misalnya masih dalam tinggi-tingginya emosinya, kita sudah langsung memberikan ini akan ditolak oleh murid seperti itu. Kita stabilkan dulu identitasnya, baru masuk ke sisi yang kedua. Setelah itu sisi validasi tindakan yang salah. Di sini kita diharapkan untuk bisa memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa. Nah, ini di sisi kiri. Nah, misalnya di sini kita mulai menanyakan alasannya. Kenapa kamu misalnya mendorongnya tadi? Kenapa kamu mendorong temannya tadi? Kamu pasti punya alasannya. Coba ceritakan kepada Bapak. Apa alasannya? Kemudian di sana juga kita bisa memvalidasi tindakan yang tersebut yang lakukan Bapak. Kemungkinan Bapak ketika ada di posisi kamu pun melakukan hal yang sama jika Bapak diejek terus menerus. Nah, seperti itu kita validasi dulu tindakan yang salahnya. Namun, nah gitu, isilah di belakangnya kalimat positifnya. Untungnya kamu tidak sampai memukulnya, kamu hanya melakukannya gitu. Kita validasi dulu tindakannya. Setelah itu baru ke sisi yang ketiga, yaitu sisi menanyakan keyakinannya. Setelah melakukan langkah 1 dan 2 di atas, maka anak telah siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, setelah itu baru kita maju ke sisi yang kanan ini. Kira-kira dengan kamu bertindak seperti itu, keyakinan kelas apa yang kamu ingkari? Atau keyakinan kelas mana, nilai keyakinan kelas yang mana yang harus kita tingkatkan? Kalau itu bisa kita tanyakan. Sebenarnya dengan tindakan seperti ini kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apakah ini sudah menunjukkan hal tersebut? Jika belum, apa yang bisa kamu lakukan untuk menjadi orang yang memiliki nilai seperti yang kita yakini? Nah, di situ kita menanyakan keyakinan ini sudah langsung kita memberikan pilihan solusi-solusi atas kesalahan yang mereka lakukan seperti itu. Nah, selanjutnya ini praktek skenario restitusi yang saya lakukan untuk mewujudkan penerapan restitusi di sekolah. Tapi Bapak mendengar tadi insiden di lapangan. Bisa diceritakan bagaimana kejadiannya? Pak Wayan, Dika terus-terusan mengejek saya. Saya merasa marah dan tidak tahan lagi. Jadi saya membentak Dika, Pak. Ya, Bapak paham Revi terhadap perasaannya Revi, dan Revi pun berhak merasa seperti itu. Jika Bapak di posisi Revi, mungkin saja Revi Bapak akan melakukan hal yang sama dengan yang Revi lakukan. Tapi saat ini Bapak tidak ingin mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Sekarang mari kita cari solusi dari permasalahan ini. Revi membentak Dika pasti ada alasannya. Bisa ceritakan kepada Bapak? Tadi Dika terus-terusan mengejek saya karena hasil penilaian olahraga saya lebih rendah dari Dika. Dan itu membuat saya sangat kesal. Namun saya mengakui bahwa membentak Dika itu salah. Dan saya tahu itu tidak benar. Benar, Revi. Kamu boleh mempertahankan sikapmu seperti itu untuk membela diri. Namun, Revi harus mulai perlahan mengontrol emosinya Revi agar tidak meledak-ledak seperti itu dan merugikan Revi sendiri maupun orang lain. Baik, Pak. Saya sadar apa yang sudah saya lakukan itu tidak benar. Revi, apa nilai-nilai keyakinan kelas yang kita yakini bersama? Menghargai diri sendiri dan orang lain, Pak. Benar, Revi. Jika semua anggota kelas sudah meyakini kelas kita pasti akan menjadi kelas yang menyenangkan dan kita bisa belajar dengan nyaman. Revi,
Sekarang bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini, Revi? Saya akan mencoba lebih sabar dan mengendalikan emosi saya di masa depan. Saya juga akan mencoba berbicara dengan Dika untuk mencari pemahaman bersama. Itu langkah yang baik, Revi. Kita semua memiliki tantangan dan perbedaan dalam kemampuan kita. Penting untuk tetap menghormati teman-teman sekelas. Bapak harap Revi bisa menggunakan ini sebagai pembelajaran yang berharga dalam kehidupannya. Terima kasih Pak Wayan. Saya berjanji akan lebih baik di masa depan. Baik Revi, sekarang Revi bisa kembali ke kelas. Jangan lupa untuk menjaga ketenangan dan mengatasi konflik di kelas. Terima kasih Pak Wayan. Itu sedikit cuplikan kita dalam merestitusi sebuah kasus yang terjadi di sekolah. Jadi mulai bergeser Bapak Ibu, tidak hanya memberikan hukuman, ya, tidak hanya memberikan hukuman, tidak hanya menerapkan aturan, namun lebih kepada membangun karakter positif siswa melalui nilai-nilai yang diyakini. Nah, sebagai penutup, disiplin positif merupakan ataupun bertujuan untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti yang Tiang sampaikan tadi, kita berusaha membangun siswa dari dalam. Karena jika mereka hanya mau menuruti apa yang kita perintahkan ketika ada kita, berarti itu masih dari eksternal dan itu akan berefek sangat pendek Bapak Ibu. Jika kita bisa mulai membangun motivasi ataupun kesadaran internal dari siswa, rasanya mereka akan bisa membawanya selama kehidupan mereka. Cukup sekian Bapak Ibu yang bisa Tiang sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata saya dalam penyampaian diseminasi kali ini. Mulai sekarang mari kita bersama-sama berbenah untuk menuju disiplin positif, budaya disiplin positif di SDN 2 Dudo Timur agar bisa mengembangkan potensi anak-anak sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Jadi untuk pembelajaran hari ini Bapak akan berikan materi tambahan terlebih dahulu, yaitu kita akan menyusun keyakinan kelas. Ya, untuk menyusun keyakinan kelas, sebelum kita berolahraga di lapangan, kita susun dulu keyakinan kelas di dalam kelas. Setelah selesai penyusunan keyakinan kelas ini, baru kita mulai olahraga di lapangan. Nah, untuk yang pertama dalam proses penyusunan keyakinan kelas, Bapak mintakan anak-anak untuk menuliskan ataupun mengutarakan peraturan apa yang ingin kita taati, ingin kita terapkan di kelas. Ya, peraturan-peraturan yang ingin kita terapkan di kelas. Ya, pokoknya apapun hal yang ingin kalian terapkan. Kemudian ini ada kertas post-it, ya, Bapak bagikan dua-dua per kelompok. Bapak bagikan dua-dua kertas post-it per kelompok. Nanti 2 orang bertugas untuk mencatatnya. Kemudian yang lain berpendapat, ya, apapun boleh. Ya, boleh peraturan apa kira-kira yang ingin diterapkan. Siapa lagi? Ya. Ya, silakan tuliskan peraturan yang kalian harapkan bisa diterapkan di kelas.
Lalu lemnya di bagian belakang ya. Sudah ya. Sekarang silakan yang ditugaskan 2 orang untuk ke depan dan menempelkan post-it-nya di sini. Tempelkan post-it-nya. Ya, di sini di meja sama di sini. Ya, di bawahnya. Sudah ya, ada 3 kelompok dengan 2 post-it. Ya, Bapak akan bacakan peraturan-peraturan yang sudah ditulis. Yang pertama, dalam pembelajaran olahraga harus membawa pakaian olahraga. Ya. Yang kedua, tidak boleh bermain saat pemanasan. Kemudian 3, tidak boleh menyalip saat berlari. Ya. Kemudian membawa botol minum saat berolahraga. Jangan botolnya saja dibawa ya, nanti isi air. Ya. Membawa pakaian olahraga, disiplin saat pemanasan. Kemudian tidak boleh bercanda saat pemanasan, tidak boleh menyalip saat berlari. Tidak boleh menyalip teman saat berlari. Jika tidak membawa baju olahraga, harus berdiri. Membawa alat pembelajaran sendiri. Tidak boleh membawa atau membeli mainan. Melakukan pemanasan dengan baik. Membawa pakaian olahraga. Menggunakan pakaian yang rapi. Tidak bercanda saat jam pelajaran, tidak boleh menyalip saat berlari, harus membawa minum. Ya, ini minumnya, ini botolnya jadi digabung jadi satu biar ya. Biar tidak membawa plastik ke sekolah. Baik anak-anak, dari peraturan-peraturan yang sudah anak-anak tuliskan. Jadi ada beberapa peraturan di sini yang masih menggunakan kata-kata negatif. Yaitu dalam keyakinan kelas kita usahakan untuk menghindari penggunaan kata-kata negatif. Misalnya tidak boleh bermain saat pemanasan. Nah, itu kita ubah kata-katanya. Kita gunakan menjadi kata-kata positif. Ini kan tidak boleh bermain saat pemanasan. Kalau diubah menjadi kata-kata positif, bagaimana kira-kira narasinya? Saat pemanasan harus disiplin. Yang lain? Ayo, ada pendapat lain? Melakukan pemanasan dengan baik. Melakukan pemanasan dengan baik. Ada lagi? Ya, ini memiliki makna yang sama. Sama juga maknanya dengan itu, tapi kata-katanya yang berbeda. Ya, karena kita akan lebih mudah menerima kata-kata positif daripada kata-kata yang negatif. Ya, jadi baik, kita akan gunakan salah satu rangkumannya ataupun pertemuannya ya. Jadi melakukan pemanasan
dengan baik. Ya, tidak boleh. Ini tidak boleh bermain saat pemanasan, diubah menjadi melakukan pemanasan dengan baik. Ya. Kemudian tidak boleh menyalip saat berlari. Nah, berarti berlari ini dalam konotasi konteks di lingkungan sekolah ini saja ya. Kalau sudah seperti kemarin kita berlari di area yang lebih luas itu boleh. Karena kalau Bapak menerapkannya di sini tidak boleh mendahului karena ruang lingkungannya sangat sempit dan membahayakan ketika anak-anak keluar lintasan ini dan menyalip teman-temannya. Makanya diterapkanlah aturan itu. Kita kira-kira diubah menjadi kalimat positif menjadi bagaimana ini? Silakan. Jangan mendahului masih sedikit negatif itu karena ada kata jangannya. Nah, itu kata-kata. Oh, masih ada tidak bolehnya, masih ada gininya. Masih ada kata jangannya. Kalau kira-kira berlari sesuai urutan, kalau gitu gimana ya? Ya berarti kan tidak ada yang menyalip-nyalip ini, ya. Tidak ada yang mendahului. Nah, sesuai urutannya, berlari sesuai urutan. Kalau seperti itu bagaimana? Bisa? Ya, kita gunakan itu ya. Berlari sesuai urutan. Ketika di halaman sekolah gitu ya. Karena gini konteksnya di halaman sekolah saja. Kalau kita sudah berlari keluar seperti kemarin, boleh. Selanjutnya ini semuanya sudah positif, membawa botol minum, membawa pakaian olahraga, disiplin saat pemanasan. Ini sudah ada kata-kata yang positif itu yang dibuat dari kelompok ini ya. Tidak boleh berbicara saat pemanasan sudah, tidak boleh menyalip saat berlari sudah, membawa pakaian sudah. Ya, ini membawa alat pembelajaran sendiri ya, itu kita gunakan juga. Kemudian mana lagi? Pemanasan, pakaian, sudah. Nah, yang belum anak-anak sisipkan di sini adalah tingkah laku anak-anak kepada temannya. Ini kan baru kepada aturannya, ya, kepada aturannya. Kemudian yang di sini misalnya berlaku seperti apa kepada teman ketika meminjam sesuatu seperti apa, ya, harusnya ketika meminjam barang harus mengembalikan. Kemudian nanti itu kita tambahkan lagi kalau anak-anak menyepakatinya, kemudian menggunakan kata-kata yang sopan ketika berbicara. Misalnya kalau ada peraturan tidak mengejek, itu apa kalimat positifnya ya. Nah, dari semua keyakinan yang kita susun ini, kita akan ambil nilainya ya. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam keyakinan kita, nilainya apa yang kita yakini bersama. Misalnya kalau dalam ini membawa, tidak boleh, ini kan tidak boleh melakukan pemanasan dengan baik. Kira-kira apa nilai kebaikannya, nilai kebajikannya yang terkandung dalam hal tersebut? Kalau sudah melakukan pemanasan dengan baik, kira-kira apa nilai-nilai kebajikannya di sana? Nilai-nilai kebajikan itu ada banyak, bisa jujur, disiplin, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain. Silakan deh. Menghindari cedera. Ya, menghindari cedera itu apa namanya? Bisa kita kaitkan dengan salah satu nilainya. Kan nilainya ada, bisa disimak ya. Kejujuran, kemudian ada datang tepat waktu, kemudian ada menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, kemudian disiplin dan lain sebagainya. Kalau menghindari cedera itu lebih merujuk kepada yang mana? Menghargai diri sendiri. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi kombinasi
bagus dari kelompok di sana. Bahwa menghindari cedera itu, melakukan pemanasan dengan baik itu adalah menghargai diri kita sendiri. Kalau kita tidak melakukan pemanasan dengan bagus, kalau terjadi cedera kan salahnya kita berarti. Ya, salahnya kita karena tidak melakukan pemanasan dengan bagus. Ya, itu nilai-nilainya. Kemudian nilai dari membawa air minum saat berolahraga. Silakan. Mencegah kehausan atau dehidrasi. Ya, mencegah kehausan atau dehidrasi lebih merujuk pada nilai menghargai diri sendiri. Ya. Nah, dari kelompok ini pendapatnya terhadap peraturan, terhadap keyakinan membawa alat pelajaran sendiri. Nah, apa nilainya? Di kelompok ini dulu. Ya, kan tidak meminjam. Kemudian nilainya apa kira-kira yang terkandung di sana? Kira-kira? Kalau sudah membawa sendiri, menghargai diri sendiri boleh. Terus? Iya, disiplin. Ya, secara mandiri. Ya, tepuk tangan dulu buat saya. Ya, mandiri. Ya, mandiri kalau membawa alat pelajaran sendiri. Nah, jadi beberapa nilai yang harus kita yakini bersama, yaitu seperti tadi, menghargai diri sendiri, kemudian menghargai orang lain juga ya. Kita semuanya harus meyakini, agar bisa menciptakan kelas yang kondusif. Kemudian nilainya mandiri, ya, mandiri membawa air sendiri itu kan mandiri juga, ya, membawa air sendiri. Walaupun nanti ada nilai berbaginya kalau ada teman yang tidak membawa, ya. Kemudian menghargai diri sendiri dengan melakukan olahraga pemanasan dengan baik, ya. Ini nilai-nilai keyakinan kelas yang kita sepakati. Nanti Bapak akan buatkan tulisannya, ya, buatkan keyakinan kelasnya, kemudian anak-anak menyetujuinya atau kita yakini bersama dan kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Ya, kiranya hanya sekian dulu untuk penyusunan keyakinan kelasnya. Untuk sekarang kita akan lanjutkan pembelajaran di lapangan. Tio, apakah kamu tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak, Pak. Tio, tadi Bapak amati dan Bapak lihat ketika pembelajaran olahraga, Tio tidak menggunakan seragam sebagaimana layaknya teman-temanmu saat berolahraga tadi. Bisa ceritakan kenapa Tio tidak memakainya? Maaf Pak Wayan, saya lupa membawa seragam olahraga tadi pagi. Saya tidak bermaksud untuk melanggar aturan. Bapak mengerti, Tio. Melupakan sesuatu merupakan hal yang manusiawi. Terkadang Bapak juga melakukannya, Tio. Namun saat berolahraga, untuk menjaga kenyamanan dan terlihat kebersamaan, Tio harus menggunakan seragam olahraga. Coba ceritakan kenapa Tio tidak memakai seragam olahraga seperti tadi. Tadi pagi saya bangun terlambat dan lupa memasukkan seragam olahraga ke tas saya, Pak. Tio, kamu patut bangga kepada dirimu. Kamu masih mau ikut berolahraga walaupun tidak memakai pakaian olahraga. Kamu bisa saja tidak ikut pembelajaran olahraga dan membolos, tinggal di kelas, ataupun pergi dari tempat berolahraga. Namun kamu tidak melakukannya. Kamu harus bangga kepada sikap kamu tersebut. Namun kamu selanjutnya tidak boleh mengulangi hal tersebut dan ingat untuk membawa pakaian olahraga ketika jadwal pembelajaran olahraga. Iya Pak, saya tidak ingin terlewatkan materi pembelajaran olahraga.
Benar sekali Tio. Namun jika kamu memakai pakaian olahraga, tentunya kamu akan bisa bergerak lebih leluasa dan tercermin kebersamaan antara kita dalam pembelajaran olahraga. Ya Pak, saya agak susah memakai pakaian ini saat berolahraga. Benar sekali Tio. Sekarang bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Saya akan memastikan selalu membawa pakaian olahraga dan berminta maaf kepada teman-teman saya dan Bapak. Baik Tio, semoga ini menjadi komitmen kamu dan tumbuh dalam diri untuk selalu mematuhi aturan, kemudian mengingat tanggung jawab kamu untuk menggunakan seragam sesuai dengan jam pelajarannya. Terima kasih Pak Wayan. Saya berjanji akan lebih baik lagi di masa depan. Terima kasih Tio, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Pak Wayan.